Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak sebentar. Kakak lepas dulu maskernya ya, karena habis dari luar nih. Jadi harus pakai masker. Lepas dulu. Bisa lagi. Nah, sudah lepas. Oke, lebih familiar kan dengan wajah Kak Aldo kan. Oke, jadi hari ini kita mau ujian ya adik-adik, tapi Kak Aldo nggak sendirian. Kak Aldo bawa teman dong hari ini. Teman Kak Aldo tepat ada di sebelah kiri Kak Aldo. Tapi nggak kelihatan apa-apa ya. Nggak kelihatan apa-apa tuh. Kita panggil dulu ya teman Kak Aldo ya, supaya muncul dia. Oke, 1, 2, 3. Teman Kak Aldo muncul. Iya. Kok ditutupi topi mukanya adik-adik? Nggak kelihatan mukanya dong. Nah, malu-malu ini harus dipanggil dulu, oke? Kita panggil bareng-bareng ya. Teman Kak Aldo, tunjukkan dirimu. Jeng. Familiar kan adik-adik dengan wajahnya? Nah, siapa ini adik-adik? Kira-kira siapa nih? Kak siapa nih? Kak Katmon? Ya bukan. Bukan Kak Katmon. Siapa lagi? Peter. Loh, bukan Kak Peter. Siapa? Ayo, siapa? Kak Yogi, betul sekali. Mantap. Betul kan adik-adik? Pintar ya adik-adik ya. Ingatannya masih bagus loh Kak Yogi ini. Hebat sekali. Terima kasih adik-adik. Wah ini, oke. Kak Yogi masih diingat. Iya, hari ini kita mau ujian Kak. Mau duet ini. Oke, siap. Iya, terakhir kali kita mau ujian. Siap. Firman ya Kak ya. Terakhir kali ya. Iya. Betul. Yang Kak Yogi kesetrum itu kan. Betul Kak. Masih ingat ya Kak Aldo ya? Iya, masih ingat kan, sama dengan adik-adik, ingatannya masih bagus semua. Oke. Sip. Keren. Iya, kita mau ujian ya adik-adik bareng Kak Aldo dan Kak Yogi. Jadi nanti semangat ya gerakannya ya, yang powerful. Ya. Okay? Ya. Tapi kita doa dulu Kak. Doa dulu. Iya, sebelum ujian kita doa dulu ya. Tapi Kak, sebelum doa kita dengerin lagu dulu aja ya. Boleh. Lagu pengantar doa supaya adik-adik lebih tenang, lebih hening nanti waktu doa. Oke? Nah, siap. Sekarang adik-adik ini ngapain Kak harusnya Kak? Kalau sikap doa yang baik diambil. Nah, tangan dilipat, mata dipejamkan, bayangkan Tuhan Yesus. Nah, sambil mendengarkan lagu pengantar doa. Oke? Betul. Kita dengarkan ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Sebentar lagi kami akan sekolah minggu online. Semoga kiranya Kau sertai kami, Kau dampingi kami, Kau berkati juga kami selama sekolah minggu online ini, dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya kepadamu-lah kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Kak Aldo, terima kasih atas doanya yang begitu indah. Nah, sekarang adik-adik kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Untuk lagu pertama, lagu pujian pertama akan dibawakan oleh Kak Aldo. Jadi adik-adik memuji Tuhan bersama Kak Aldo. Ikuti gerakan Kak Aldo ya adik-adik. Ikutin ya adik-adik. Oke, Kita mulai. pinter adik-adik. Musik. Mulai, silakan Kak Aldo. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, cinta kau cinta Dia. Oke adik-adik, semangat banget ya tadi di lagu pertama ya. Jangan Iya, jangan luar biasa. kalah semangat nanti ini di lagu kedua, oke? Lagu kedua ini nanti akan dibawakan khusus oleh Kak Yogi. Jadi nanti Siap, diikuti Kak ya Yogi. adik-adik. Jangan pada bengong Oke. ya, jangan pada ngantuk karena kita masih semangat. Siap, Oke Kak Aldo. Yogi, selamat bertugas. Terima kasih Kak Aldo. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, tadi sudah ujian pertama dengan Kak Aldo. Nyanyi lagu apa tadi adik-adik? Yesus pokok ya? Iya, Yesus pokok tadi Kak Aldo yang pimpin ya. Sekarang
lagu kedua. Karena tadi Yesus kan sudah jadi pokoknya adik-adik dan juga pokoknya Kak Yogi. Sehingga hati kita penuh dengan nyanyian, dengan pujian, dengan nyanyian. Betul kan? Karena hati kita penuh dengan pujian, kita juga merasa menjadi anak raja. Oleh karena itu, di pujian kedua ini kita mau nyanyikan hatiku penuh nyanyian dan juga aku anak raja. Siap? Oke, kita mulai. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Nah, adik-adik, gimana tadi pujiannya yang kedua sama Kak Yogi? Asik kan? Oh, mantap Kak. Itu aja sudah asik. tulis tiba-tiba itu. Iya kak. Kayaknya ini adik-adik masih semangat semua kak. Kita nggak cukup hanya 2 lagu ini. Kita harus kasih lagu lagi. Betul, nih. betul, setuju. Betul. Lagu Tapi- ketiga Kak Aldo. Betul, lagu ketiga. Tapi kayaknya kak ya, kita harus bersatu ini kak. Kita harus berkumpul ini. Harus Siap. duet maut kita kak ini kak. Ya.
supaya lebih semangat ya Kak Aldo ya. Betul sekali Kak, supaya lebih semangat. Tadi Oke, kan siap. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Aldo di lagu ketiga ini? lagu apa ya? Oh, lagu daki gunung yang tinggi. Daki adik-adik. Mantap. Oke, Langsung adik-adik, aja kita ya. mulai Kak ya. Langsung saja kita Musik. mulai. Yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, kita sudah selesai ujian pada hari ini. Sudah 3 lagu ya. Betul Kak. Nggak kerasa. 3 lagu. 3 lagu. Iya. Ini adik-adik pastinya. Adik-adik semangat semua Kak. Iya, semangat semua. Pastinya masih semangat ini, Kak. Tapi semangatnya nanti bisa dipakai ke
firman ya, adik-adik ya. Semangat mendengarkan, Betul. oke? Mendengarkan Ada firman, lalu ada aktivitas Kak Mas Yan. Nah, masih ada aktivitas, masih ada 2 lagi adik-adik. Jadi tetap semangat ya, oke? Nah, Tetap Kak semangat. Yogi dan Kak Aldo pamit undur diri dulu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, jadi kita akan lanjut dengan membacakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca bareng-bareng, adik-adik ambil Alkitabnya dulu ya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Judulnya itu tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Oke, kembali lagi dengan Kak Candy. Hari ini kita mau mengenal satu tumbuhan yang keren banget. Kira-kira kita akan bahas tumbuhan apa hari ini? Tumbuhan sesawi. Kira-kira sesawi itu apa sih? Sesawi itu bukan kayak sayuran yang kita makan ya. Jadi, hari ini kan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan nih, bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Bahkan, Tuhan Yesus bilang bahwa biji sesawi itu adalah biji paling kecil dari segala jenis benih yang ada di muka bumi. Kalau adik-adik lihat yang di gambar ini nih, ini adalah biji sesawi itu, adik-adik. Jadi kecil banget gitu ya, kecil banget. Tapi kalau misalnya sudah ditaburkan ke tanah, biji ini akan tumbuh menjadi pohon yang gede banget gitu ya, punya cabang-cabang yang besar. Itu tuh kayak gini adik-adik pohonnya. Bisa kelihatan nggak? Besar banget kan? Padahal pohon yang besar kayak gini, itu tuh cuma berasal dari biji kecil kayak gini loh. Nah, sesawi ini kan adalah tanaman yang biasanya tumbuh di daerah Laut Tengah sampai ke Mesir. Jadi kalau di sana itu ada 3 jenis tanaman. Ada sesawi putih, sesawi coklat, sama sesawi hitam. Nah, biasanya sesawi ini tuh digunakan untuk macam-macam. Ada untuk pengobatan, ada untuk sayuran, sampai makanan ternak, ada juga yang digunakan untuk penyedap makanan. Tuh sampai belepotan ya omongannya Kak Candy gitu ya.
pernah diukur, adik-adik tahu, pernah diukur biji sesawi itu kurang dari 1 mm. Jadi kecil banget gitu ya. Nah, tapi ketika dia udah mulai gede, akar-akarnya itu bisa menembus sampai tanah yang gersang, tanah yang tandus. Dan akhirnya dia bisa menjadi pohon yang tingginya bahkan mencapai 3 meter. Gede banget. Nah, ketika pohon sesawi itu udah tumbuh gede, maka banyak banget hewan yang menjadikan pohon itu tempat bersarang. Misalnya burung, kemudian ada hewan-hewan yang ada di sekitar gurun itu kan, mereka bersarangnya di pohon sesawi itu. Jadi pohon yang gede itu bisa melindungi hewan-hewan yang ada. Kenapa sih Tuhan itu ngajarin kita supaya kita bisa punya iman sebesar biji sesawi, kemudian iman yang kecil kayak gitu harus bisa kita kembangkan menjadi pohon yang gede banget kayak gitu. Karena Tuhan mau kita itu selalu mengasihi Dia. Tuhan mau kita itu selalu menyayangi Dia kayak gitu ya. Nah, Tuhan mau karena Tuhan sudah menciptakan kita, kita pun menjadi berkembang. Kita pun menjadi orang yang baik, orang yang manis, orang yang patuh pada perintahnya Tuhan, kayak gitu. Nah, yang namanya pertumbuhan, kayak adik-adik gitu ya, dulu masih bayi, sekarang sudah mulai gede, nanti juga akan makin besar, kayak gitu, itu kan perlu proses. Nggak mungkin tiba-tiba lahir dari mama langsung gede kayak gini, gitu ya. Itu butuh proses. Nah, sama kayak iman. Iman kita juga yang awalnya sebesar atau sekecil biji sesawi itu bisa bertumbuh menjadi lebih besar. Kalau kita mau ngembangin iman kita. Nah, pertanyaan kakak adalah gimana sih cara kita untuk membuat iman kita bertumbuh? Tuhan bilang bahwa salah satu cara menumbuhkan iman adalah dengan menjalankan firman Tuhan. Jadi, iman itu nggak bisa bertumbuh hanya kalau adik-adik, kakak, dan semua orang itu cuma berdoa aja, coba memohon, cuma berpuasa atau berpantang. Tetapi kita juga diminta Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan. Nah, apa aja firman Tuhan? Banyak banget gitu ya. Paling tidak ada 10 perintah Allah. Atau ada hukum kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarin. Apa itu kira-kira hukum kasih? Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hal-hal itu yang bisa kita lakukan sehingga iman kita bisa bertumbuh. Loh, Kak Kendi, untuk apa sih iman kita bertumbuh? Nah, adik-adik, kita perlu menumbuhkan iman kita supaya kita semua, adik-adik, kakak pembina, dan semua orang menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada sesama. Kita bisa menghadirkan kasih dengan orang lain. Kita bisa menghadirkan rasa sayang ke orang lain. Supaya dunia ini menjadi bahagia. Oke? Jadi, pesan kakak adalah mulai dari sekarang, meskipun iman kita masih kecil banget gitu ya, kita mau berusaha untuk menumbuhkan iman kita dengan menjalankan firman Tuhan. Oke, sebagai penutup renungan hari ini, Kak Kenny pengen tanya, kenapa ya kok Tuhan Yesus itu kalau ngajarin kita, itu Tuhan Yesus paling senang lewat cerita atau lewat perumpamaan? Ayo, kenapa? Hari ini aja kan Tuhan Yesus kasih kita 2 perumpamaan, gitu kan ya. Salah satunya tentang perumpamaan biji sesawi. Karena dengan perumpamaan atau cerita-cerita tersebut, itu akan menjadi lebih seru gitu ya. Akan menjadi lebih mudah dipahami. Kita lebih paham apa sih yang Tuhan Yesus maksud. Nah, jadi adik-adik juga jangan bosan-bosan ya dengerin ceritanya Tuhan Yesus supaya kita makin hari makin bertumbuh, makin jadi lebih besar, dan makin disayang sama Tuhan. Amin. Oke, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Dadah. Hai adik-adik, aktivitas hari ini
kita mau buat ini adik-adik. Nah, hiasan ini nanti kita bisa gunakan sebagai pembatas buku adik-adik. Nah, kita perlu menyiapkan apa ya? Yang perlu kita siapkan adalah kertas buffalo warna putih, alat warna, kita bisa menggunakan spidol ataupun krayon ataupun pensil warna adik-adik ya nanti. Ada pensil, gunting, lem, dan nanti bisa kita gunakan alat plong-plongan untuk ngeplong. Nah, kita langsung aja buat ya adik-adik ya. Yuk kita buat. Jadi kita langsung gambar pohon adik-adik. Nah, ini contoh gambar pohonnya. Ada ranting-rantingnya atau ada cabang-cabangnya. Lalu setelah kita gambar pohon, kita gambar apa lagi ya? Ya, benar. Kita gambar bentuk daun adik-adik. Bentuk daunnya bebas sesuai dengan kreasinya adik-adik ya. Lalu kita gambar apa lagi ya? Ya benar, kita gambar burung adik-adik. Gambar burungnya bebas, kreasinya adik-adik ya. Nah, setelah gambar-gambar ini tadi dibuat, nah adik-adik bisa langsung mewarnainya. Kita langsung warnai pohonnya ya adik-adik ya, sesuai dengan kreasinya adik-adik. Mau diwarnai dengan menggunakan apa? Menggunakan krayon boleh, spidol juga boleh. Kalau kita sudah selesai mewarnai batang pohonnya, lalu kita bisa warnai rumput-rumput yang tadi kita buat di bawahnya juga. Lalu kita warnai apa lagi ya? Kita warnai daun-daunnya. Terus setelah itu kita warnai daun-daunnya. Kita bisa menggunakan spidol atau krayon. Setelah kita warnai daun-daunnya, lalu kita gunting adik-adik. Kita gunting, nanti kita
memakai secukupnya aja ya daunnya ya. Nah, setelah kita gunting daunnya, kita siapkan gambar yang tadi, gambar pohon tadi, lalu kita tempelkan daun tadi di pohon, di ranting-ranting pohon tadi. Kita tempelkan sesuai dengan kreasi kita ya. Kita tempelkan daun-daunnya sesuai dengan kreasi kita ya, mau berapa banyak jumlah daunnya yang kita buat. Oke, sudah. Nah, sudah jadi untuk daunnya. Lalu kita warnai burungnya, biarkan kering, ini kering dulu, lalu kita warnai burungnya. Kita mau warna apa terserah. Kita campur-campur. Untuk burungnya mau buat berapa terserah, bebas ya. Setelah kita warnai burungnya, lalu habis itu kita gunting. Jika terserah mau buat burungnya mau berapa banyak, secukupnya saja ya. Nah, kalau sudah selesai kita menggunting burungnya tadi, lalu kita tempel lagi. Kita mau taruh di mana nanti kreasi kita juga adik-adik ya. Nah, kita tempel. Nah, ini burungnya hinggap di pohon. Mau dikasih berapa, mau burungnya ada berapa, terserah adik-adik ya. Nah, kita mau kasih berapa burung adik-adik ya, terserah, bebas. Nah, sudah jadi. Nah, kalau ini sudah jadi,
Lalu kita warna hijau untuk daunnya. Tapi terserah sih adik-adik mau kasih warna apa untuk pinggir daunnya. Ini kita hiasi biar lebih cantik lagi. Percantik lagi ya. Biar rimbun adik-adik, biar burungnya suka berteduh di pohonnya. Kan? Nah, kalau sudah selesai, kurang lebih jadinya seperti ini. Nanti kita plong di sini adik-adik ya. Nah, kalau sudah jadi kita plong ya adik-adik ya. Oke, lalu kita kasih pita. Sudah jadi adik-adik. Ini nanti kita bisa gunakan sebagai pembaptas buku. Kita bisa gunakan, kita simpan di puji syukur bisa. Alkitabnya kita juga bisa. Nah adik-adik, aktivitas kita sudah jadi. Untuk gambar burungnya ataupun daunnya, adik-adik bebas mau gunakan berapa banyak ya, sesuai dengan kreasinya adik-adik. Adik-adik pasti bisa membuat yang lebih bagus yang dari Kak Ratri buat ini. Nah adik-adik jangan lupa, kalau kita habis melakukan aktivitas, pasti dong banyak sampah-sampah yang berserakan. Jangan lupa kita bersihkan, kita rapikan sampah-sampah, kita buang ke tempat sampah. Alat-alat tulis kita, alat-alat warna kita simpan yang baik. Nanti kita bisa pakai lagi di minggu depan. Sebelum kita akhiri Pia Online hari ini, kita tutup dengan doa ya adik-adik. Sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata kita pejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bergembira bersama dalam Piak Online hari ini. Bila sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau berkati kami, Engkau lindungi dan jagai kami. Berkati juga kedua orang tua kami yang selalu menjaga dan menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita jumpa lagi di Pia Online minggu depan. Dadah!